di beberapa jenjang pendidikan, yang mana sejarah Islam merupakan belantara pengetahuan yang luas dan berliku. Di dalamnya tersimpan tragedi, intrik, kebangsaan, peradaban, dan bahkan ironi terhadap kenyataan hidup manusia. Sejarah dunia Islam mampu membuka mata para peminatnya, sekaligus membuat mereka tertegun berpikir dan bertanya-tanya. Maka itu kita harus bisa menyampaikan pembelajaran sejarah ini dengan adanya inovasi pada pembelajaran tersebut, karena untuk mengajar sejarah jangan seperti seorang pendongeng, karena bisa mengakibatkan kejenuhan yang berakibat ngantuk, jadi monoton, tidak memperhatikan guru yang sedang menyampaikan pembahasan. Maka dari itu, guru sejarah harus bisa memberikan inovasi dalam penyampaian pembelajarannya. Lalu bagaimana? Nah, salah satunya dengan adanya cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu solusi untuk mencapai tujuan pembelajaran supaya siswa tidak hanya mengetahui wawasan saja, tetapi dapat melatih berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya, yang mana ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Salah satunya yaitu metode jigsaw. Nah, dalam penerapannya diharapkan siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran dengan teknik jigsaw tersebut, dan juga nantinya dapat melatih agar siswa dapat menghargai satu sama lain dengan adanya pembelajaran kooperatif. Karena kan pembelajaran kooperatif itu bukan pembelajaran yang individual, tapi bekerja bersama-sama gitu. Jadi susah bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng. Jadi begitu. Apa sih pengertian cooperative learning? Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara dua orang atau lebih. Jadi bukan individual ya, bukan satu orang, bukan, tapi dua orang atau lebih. Jadi kayak kerja kelompok gitu, kerja bareng-bareng. Nah, sedangkan cooperative learning dalam arti yang lebih luas adalah belajar bersama yang melibatkan 5 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antar kelompok. Dengan kata lain, anggota kelompok saling tergantung secara positif. Nah, metode jigsaw. Metode jigsaw merupakan pembelajaran kooperatif secara bekerja sama dengan kelompok yang terdiri dari 4-5 orang atau lebih. Dalam metode ini, setiap kelompok berkompetisi untuk memperoleh penghargaan kelompok atau group reward. Nah, dalam pembelajaran SKI, karena SKI itu sejarah Islam merupakan belantara pengetahuan yang luas dan berliku, yang di dalamnya tersimpan tragedi, intrik, kebanggaan, peradaban, dan bahkan ironi. Nah, jadi maka dari itu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan pembelajaran yang unik, karena kita bisa tahu mengenai sejarah Islam dahulu kala, dan kita tahu ada orang yang sangat mulia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyiarkan agama Islam dari dulu sampai sekarang, yang kita rasakan sekarang, yakni oleh Nabi Muhammad SAW. Namun pembelajaran SKI ini kebanyakan masih menggunakan metode ceramah, yang mana suasana di kelas terasa jenuh. Maka inovasi sangat diperlukan dalam pembelajaran SKI. Nah, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif bisa jadi salah satu solusi dalam inovasi pembelajaran. Nah, karena kenapa pembelajaran kooperatif sebagaimana yang kita ketahui dapat diterapkan untuk semua materi pembelajaran dan tingkatan kelas. Model pengajarannya pun bervariasi. Berikut ini contoh model penerapan pembelajaran kooperatif pada pembelajaran sejarah. Pada model sejarah disajikan dalam format yang lebih deskriptif, namun kaya dengan struktur kooperatif. Nah, jadi untuk kesimpulannya,
Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Konsekuensi positif dari pembelajaran ini adalah siswa diberi kebebasan untuk terlibat secara aktif dalam kelompok mereka. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa harus menjadi partisipan aktif dan melalui kelompoknya dapat membangun komunitas pembelajaran atau learning community yang saling membantu satu sama lain. Nah, singkatnya, pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Pembelajaran kooperatif umumnya melibatkan kelompok yang terdiri dari 4 atau lebih siswa dengan kemampuan yang berbeda, dan ada pula yang menggunakan kelompok dengan ukuran yang berbeda-beda.